Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Thumma salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna al-ikhlas fil ilmi wal 'amal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Ikhwani fiddin wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kenikmatan untuk bermajelis kembali melanjutkan mengkaji kitab Matan Abu Syuja' atau Matan Ghayah wa Taqrib yang ditulis oleh Al-Imam Abu Syuja' rahimahullah ta'ala, yang disertai membaca syarah yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Tib Al-Bugha dalam kitabnya Tadhib fi Adillati Matan Al-Ghayah wa Taqrib, yang mana kitab ini membahas tentang fikih sesuai kaidah-kaidah yang dibangun oleh para ulama dalam mazhab Syafi'i. Dan pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah mulai memasuki bab zakat. Kita sudah selesai membahas pembahasan sholat, dan pertemuan yang sebelumnya kemarin kita sudah membaca sebagian dari pembahasan kitab zakah. Dan perlu kita sampaikan bahwasanya Imam Abu Syuja' rahimahullah ta'ala dalam Matan Takrib ini, ketika beliau membahas pembahasan zakat, maka beliau bagi ke dalam beberapa pembahasan besar. Pembahasan besar yang pertama, beliau membahas tentang syarat wajibnya zakat. Maka beliau perinci di situ syarat wajibnya zakat peternakan, syarat wajibnya zakat emas dan perak, syarat wajibnya zakat yang lainnya. Ya. Kemudian setelah itu beliau akan membahas nisab beserta kadar zakat yang dikeluarkan. Dan ini belum kita baca. Kemarin kita baru membaca sebagian dari syarat wajib zakat. Kemudian setelah itu Imam Abu Syuja' di dalam Matan Takribnya beliau membahas pembahasan besar yang ketiga, yaitu membahas tentang orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Orang yang berhak menerima zakat, ya, yang dibahasakan dengan istilah mustahiqi zakah, orang-orang yang berhak menerima zakat. Kemudian yang terakhir beliau akan singgung juga tentang masalah zakat fitrah. Itu 4 pembahasan atau 4 tema besar yang ditulis oleh Imam Abu Syuja' dalam Matan Takrib dalam pembahasan fikih zakat. Meskipun di dalamnya ada poin-poin yang lebih rinci. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas, ya, kita sedikit mengulang, sedikit flashback, ya, bahwasanya yang pertama para ulama menyampaikan tidak semua harta itu memiliki kewajiban untuk dizakati. Yang disebutkan beliau di sini, hal yang wajib dizakati ada 5, kata beliau. Yang pertama adalah hewan ternak, yaitu mencakup 3 golongan hewan saja, zakat peternakan. Jadi tidak semua, ya, hewan kena zakat peternakan. Yang pertama adalah zakat peternakan, itu hanya mencakup ternak onta, ternak sapi, ternak kambing. Kemudian setelah itu ada zakat emas dan perak, ya, ada zakat emas dan perak. Kemudian setelah itu ada zakat zuru', zakat pertanian, ya, dan itu juga tidak semua, ya, tidak semua jenis pertanian ada kewajiban zakat. Nanti kita akan bahas karena kemarin belum sempat kita baca.
Kemudian juga ada zakat buah-buahan. Dan itu juga tidak semua buah-buahan ada kewajiban zakat. Ya. Nanti kita akan bahas insyaallah. Kemudian ada juga zakat urudut tijarah, zakat perdagangan. Ya, zakat perdagangan. Sebenarnya ada dua zakat lagi yang beliau tidak sebutkan di awal kitab itu, tapi beliau sebutkan nanti di akhir. Karena di sini ulama ada khilaf, ini masuknya zakat atau bukan zakat. Ya. Yaitu zakat pertambangan, zakat ma'din, ya. Kemudian zakat rikaz, zakat barang temuan atau harta yang terpendam. Ya. Dan nanti akan disinggung oleh musannif rahimahullah. Kemudian kemarin kita sudah menyebutkan tentang syarat wajibnya zakat, dan yang kita sudah baca adalah syarat wajibnya zakat peternakan. Ya. Di antara syarat wajibnya zakat peternakan adalah orang itu adalah seorang muslim. Maka tidak wajib zakat kalau dia adalah orang kafir. Adapun murtad kemarin kita sudah sempat rinci. Kemudian yang kedua, dia adalah orang merdeka, hurriyah. Ya, maka seorang budak, maka dia tidak memiliki kewajiban membayar zakat. Ya. Kemudian yang ketiga, wa milkut tam, kepemilikan sempurna. Dia dianggap sebagai pemilik daripada hewan tersebut. Maka di sini kalau misalkan budak mukatab, kemarin kita sudah sempat singgung budak mukatab, ya, maka ini tidak ada kewajiban untuk berzakat. Kemudian wan nisab, mencapai nisab. Maka kalau hewan-hewan ternak ini belum mencapai nisab, tidak ada wajib zakat. Kemudian haul, sudah berlalu 1 tahun. Maka kalau misalkan masih belum genap 1 tahun hewan itu dimiliki, maka tidak ada kewajiban zakat. Kemudian syarat berikutnya yang terakhir adalah as-saum. Ya, yaitu hewan itu diberikan pakan dari rumput-rumput liar atau makanan yang tidak beli. Ya, makanan yang tidak beli. Ataupun kalau misalkan beli, itu nilainya sangat-sangat kecil sekali. Maka di sini tidak termasuk kalau misalkan hewan itu diberikan pakan tapi pakannya beli. Ya. Tapi kemudian kemarin saya tambahi sedikit yang tidak ditulis oleh Imam Abu Syuja, dan ini ditulis dalam kitab-kitab fikih yang lainnya, yaitu dia bukanlah hewan pekerja. Ya. Dia bukanlah hewan pekerja. Maka kalau misalkan dia memiliki hewan, ya, kemudian totalnya itu sudah mencapai nisab dan sudah mencapai 1 tahun, tapi hewan-hewan ini memang dipersiapkan untuk kerja. Misalkan dia punya ladang yang banyak dan hewan-hewannya ini memang digunakan untuk membajak sawahnya misalkan. Ya. Maka di sini tidak ada kewajiban zakat, ya. Sebagaimana dalam satu hadis Nabi SAW menyampaikan, laisat fil awamili shadaqah. Tidak ada zakat pada hewan-hewan pekerja. Kemudian ya, berikutnya adalah syarat wajibnya zakat emas dan perak. Ya, di antaranya ya sama seperti sebelumnya. Yang pertama syarat wajibnya dia muslim. Nah, kalau orang punya simpanan emas atau perak dan dia adalah orang kafir, tidak ada kewajiban zakat. Yang kedua, dia orang merdeka, sama. Kemudian yang ketiga, dia adalah orang yang memiliki secara sempurna. Maka di sini tidak termasuk kalau budak mukatab. Kemudian berikutnya mencapai nisab. Nanti nisab akan kita bahas di pembahasan nisab. Kemudian sudah mencapai haul. Ya. Dan kemarin sempat kita singgung juga bahwasanya emas dan perak, para fuqaha mengkiaskan itu kepada mata uang modern. Ya, adapun mata uang modern nisabnya pakai apa? Kemarin kita sampaikan, ada yang menyatakan boleh milih, bisa pakai nisab emas, bisa pakai nisab perak. Kemudian kita juga sampaikan pendapat kedua menyatakan yang dipakai hanya nisab emas saja, tidak pakai nisab perak. Kenapa? Karena tingkat nilai perak di zaman Nabi dengan zaman sekarang itu sangat jauh berbeda. Kalau di zaman Nabi, harga emas itu 1 dinarnya setara dengan 12 dirham. Ya, setara 12 dirham. Dan kemarin kita sudah pakai hitung-hitungan, saya catatkan.
Kurang lebih berarti harga 1 gram perak di masa lampau itu sekitar 500 ribuan. Tapi hari ini harganya mungkin hanya tidak sampai 50 ribu. Dan ketika kita sampaikan, berarti nilai perak ini sudah mengalami inflasi yang sangat jauh dari zaman Nabi SAW sekitar 90 lebih, 90% lebih. Ya. Sedangkan emas dia tetap stabil. Sehingga pendapat kedua menyatakan, kalau mau zakat, zakat uang, maka ngukur nisabnya jangan pakai perak. Karena terlalu jauh jaraknya. Ya. Terlalu jauh jaraknya. Ya. Bisa jarak puluhan juta. Ya. Sedangkan di zaman Nabi jaraknya tidak begitu besar. Ya, tapi para ulama ya juga menyampaikan kalau misalkan untuk kehati-hatian dia nggak apa-apa lah daripada saya hitung-hitung sedekah juga gitu ya. Hitung-hitung membantu yang lainnya, maka tidak ada masalah dia ngambil nisab perak. Tapi kalau mengambil pendapat yang kedua menyatakan pakai nisab emas juga tidak ada masalah. Baik. Sekarang kita akan lanjutkan pembahasan syarat-syarat wajib. Ya, jadi kita masih dalam pembahasan syarat wajib. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Maka di sini beliau melanjutkan syarat-syarat wajib. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'na bil ilmi fid dunya wal akhirah wa dakhalahu fasya jannatihi wa taghammadahu bi rahmatihi Allahumma amin. Wa amma az-zuru'u, dan adapun pertanian, ya, zakat pertanian. Maksudnya pertanian di sini adalah zakat tanaman selain buah-buahan. Ya, yang dimaksud pertanian ini adalah zakat tanaman selain buah-buahan. Maka kata beliau, wa amma zuru'u, adapun pertanian, hasil pertanian, fatajibu, maka wajib az-zakatu, zakat fiha, di dalamnya, bithalasi syara'id, dengan 3 syarat. Ya, zakat pertanian menjadi wajib ketika 3 syarat terpenuhi. Apa saja? Yang pertama, beliau menyampaikan an yakuna, hendaknya, atau an yakuna, bahwasanya hal tersebut atau tumbuhan tersebut mimma, dari tumbuhan yang yazra'uhu, ditanam oleh al-adamiyun, manusia, ya, yang ditanami oleh manusia. Dalam artian kalau misalkan ada tanah bebas, ya, ada tanah bebas. Kemudian di tanah bebas itu ada tumbuhan liar yang kita tidak tahu siapa yang menanam. Bisa jadi pernah terjadi banjir, kemudian banjir ini membawa benih, kemudian di situ tumbuh tumbuhan itu sampai sangat banyak sekali. Kemudian kita, ya, sebagai orang yang mau menguasai lahan tersebut, dengan syarat itu tanah bebas, ya, menguasai lahan tersebut, kemudian kita panen. Apakah wajib zakat? Tidak ada kewajiban, karena itu yang nanam bukan manusia, dia tumbuh secara alami. Ya, dia tumbuh secara alami. Ya, tapi di sini para ulama mengecualikan, kecuali kalau misalkan dia punya tanah, dia sudah punya tanah, dan tiba-tiba tumbuh secara alami. Jadi tanah itu sudah dimiliki orang. Ya, kemudian tumbuh secara alami, maka di sini ketika dia panen, dia tetap keluarkan zakat. Loh, katanya kan harus ditanam oleh manusia. Iya, itu syaratnya. Tapi di sini tanah yang dipakai itu sudah dimiliki orang. Sehingga meskipun dia tidak ditanam oleh manusia, tumbuhan itu sudah punya pemilik sejak awal. Maka di sini wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Berbeda halnya kalau misalkan dia di tanah yang liar, dan ini tumbuhan yang tumbuh begitu saja, kemudian baru ada orang datang menguasai lahan tersebut. Tapi kalau hari ini, insya Allah hampir tidak ada. Ya, tidak terjadi. Itu zaman, ya, mungkin zaman sangat dahulu sekali. Tapi fa'ala kulli hal, ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, wa an yakuna qutan muddakharan. Ya. Wa an yakuna, dan tumbuhan itu adalah qutan, makanan pokok, muddakharan, yang bisa disimpan. Muddakharan, yang bisa disimpan. Maka di sini ditulis oleh pensyarah di sini Profesor Mustafa Tib Al-Buqa, beliau menyampaikan ayyumkinu iddikharuhu dunaan yafsud, yaitu tumbuhan itu memungkinkan untuk disimpan dan dia tidak membusuk atau dia tidak rusak ketika disimpan untuk waktu yang lama. Sedangkan makna al-qut, apa yang dimaksud dengan qut? Beliau mengatakan wal qutu huwa ma yakunu aslut ta'am, huwa ma yakunu aslat ta'ami al-ghalibi. Qut itu adalah makanan pokok, ya, yang menjadi keumuman, ya,
li ahlil baladi, untuk penduduk satu tempat. Ya. Dan yang dimaksud di sini kita lebih perjelas, kata beliau, lebih diperjelas, wal murad, maksudnya di sini seperti al-qamah wasyair wal hims wal ful wa nahwi dzalika, yaitu dia adalah semacam gandum dan juga kacang-kacangan dan yang semisalnya. Maka di sini para ulama menyampaikan, yang kedua, tanaman yang dikeluarkan zakatnya itu adalah makanan pokok yang bisa disimpan lama. Dengan bahasa yang lain yang lebih menjelaskan, dia adalah biji-bijian untuk makanan pokok. Dia adalah biji-bijian untuk makanan pokok. Baik. Oleh karenanya para ulama menyampaikan, kalau seandainya dia makanan pokok, tapi dia bukan biji-bijian. Misalkan apa? Misalkan makanan pokok daerah itu adalah daging. Para ulama menyampaikan tidak dikeluarkan zakat dagingnya. Nggak ada zakat dagingnya. Ya. Atau misalkan ya, tumbuhan apapun selama dia bukan makanan pokok, maka tidak ada kewajiban zakat pertaniannya. Misalkan apa? Misalkan adalah tebu. Ya, sangat masyhur di tempat kita, tebu. Maka tebu ini adalah salah satu komoditas pertanian. Tapi dia bukan menjadi bahan makanan pokok. Maka tidak ada zakat pertanian dari tanaman tebu, tidak ada. Ya. Ataupun yang lain sebagainya. Maka di sini kita juga bisa ya, kita juga bisa menjawab ya dari apa yang disampaikan oleh para fuqaha, bahwasanya dia adalah biji-bijian dari biji-bijian. Kalau misalkan makanan pokok dari tempat tersebut adalah sagu. Dan kita tahu sagu diambil dari mana? Batang pohon. Seperti daerah-daerah timur di tempat kita. Maka apakah ada zakat sagu? Tidak ada. Ya, tidak ada. Tep. Maka di sini syarat yang kedua, tumbuhan itu dia adalah biji-bijian dan digunakan sebagai bahan makanan pokok. Tep. Kemudian beliau menyampaikan syarat yang ketiga, wa an yakuna nisaban, dan sudah mencapai nisab, ya, dan sudah mencapai nisab. Ini syarat yang ketiga. Maka kalau misalkan tanaman yang dipanen itu tidak mencapai nisab, maka tidak ada kewajiban zakat pertanian itu. Tidak ada wajib zakat pertanian itu. Kemudian beliau menyinggung berapa nisab zakat tanaman ini, ya. Sebenarnya nanti beliau akan singgung juga, tapi di sini beliau akan bahas sendiri, tapi di sini sudah beliau singgung duluan, tapi tidak apa-apa. Wa huwa, yaitu khamsatu ausuk la kishra 'alaiha. Nisabnya zakat pertanian itu adalah 5 wasak. Ya, 5 wasak la kishra 'alaiha, tanpa kulit. Ya. 5 wasak itu tanpa apa? Tanpa kulit. Ya. 5 wasak ini berapa? Kalau ukuran basnas itu sekitar 653 kg. Ukuran basnas, ya. Kalau pakai beras, kita yang gampang saja, yang tasawurnya atau gambarnya lebih mudah, ya, misalkan beras. Maka beras ini nisabnya sesuai aturan basnas 653 kg. Berarti 6,5 kintal. Maka kalau misalkan dia panen, ya, kemudian kok tidak mencapai 6,5 kintal, 653 kg, maka tidak ada kewajiban zakat pertanian ketika dia panen itu. Ya, ketika dia panen itu. Baik. Kemudian beliau menyampaikan di sini, ya. Wa amma thimar, adapun kalau dia adalah dari buah-buahan. Ya. Dia adalah dari buah-buahan. Maka beliau menyampaikan, adapun kalau tanaman itu adalah buah-buahan, maka beliau menyampaikan fatajibu, maka wajib az-zakatu, zakat fi syai'aini, di dalam 2 macam minha, dari buah-buahan. Yang pertama, buah yang wajib keluar zakat pertanian, zakat pertaniannya adalah thamaratun nakhli, buah dari pohon kurma. An-nakhl itu pohon kurma.
Maka di sini ya kurma ada zakatnya dan kurma masuk kategori buah. Masuk kategori buah. Kemudian yang kedua wa thamaratul karmi. Ya, wa thamaratul karmi. Dan buah dari pohon anggur. Al-karm itu pohon anggur. Ya. Baik. Nah, dalilnya apa? Zakat untuk dua buah ini, yaitu buah kurma dan buah anggur. Apa dalil wajib zakat untuk dua buah ini? Dalilnya adalah disebutkan oleh pensyarah di sini, hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah dan lainnya. Dari sahabat Attab ibni Usaid radhiyallahu taala anhu qala, beliau menyampaikan, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan an yukhrasal inabu, untuk dihitung, ya, khors itu diperkirakan hasil panen keluar berapa. Ya, jadi orang Arab itu, para petani-petani di Madinah, ya, itu ada orang-orang yang dibahasakan dia sebagai kharis, yaitu orang yang bisa menakar kira-kira pohon ini dengan melihat jumlah buah yang ada. Kalau panen jatuhnya nanti dapat berapa sok gitu. Itu sudah bisa ditakar ketika buahnya masih ada di pohon. Ya. Maka di sini dianjurkan, tidak diwajibkan. Dianjurkan ketika misalkan orang itu punya lahan pertanian yang sedang ditanami, dianjurkan ketika sudah mulai terlihat buah-buah itu, ya, dianjurkan bagi para pemimpin, bagi waliul amr atau mungkin pemilik tanah itu sendiri untuk memperkirakan kira-kira dari semua tanaman ini nanti keluarnya berapa, hasil panennya berapa kilo gitu, berapa kintal. Kalau misalkan ada yang naker gitu. Di zaman Nabi ada orang-orang yang memiliki kemampuan semacam itu. Ya karena ya bukan kesaktian ya. Ini sudah ilmu katon gitu. Saking seringnya berinteraksi ya sudah tahu gitu diperkirakan. Baik. Maka kata Nabi SAW, ya, kata sahabat Attab, amara Rasulullah SAW an yukhrasal inab. Nabi SAW memerintahkan supaya buah-buah kurma itu diperkirakan hasil panennya. Kama yukhrasun nakhlu, sebagaimana diperkirakan juga hasil panen dari buah-buah anggur, sebagaimana diperkirakan juga dari buah-buah kurma. Ya, wa tu'khadhu zakatuhu zabiban, dan nanti diambil zakatnya dalam bentuk ketika sudah menjadi kismis zabib. Kama tu'khadhu shadaqatun nakhli tamron, sebagaimana juga diambil zakatnya, zakat kurma ketika sudah menjadi kurma yang kering. Ya. Baik. Maka di sini para ulama menyampaikan, ya, di dalam mazhab Syafi'i, ilah alasan hukum dari semua jenis atau komoditas pertanian, ketika melihat semua dalil yang ada, mereka membuat satu kesimpulan. Maka ada alasan hukum di sini. Kenapa kok sampai dikeluarkan zakat? Apa alasan hukumnya ada zakat pertanian? Alasan hukumnya adalah karena dia adalah bahan makanan pokok. Dan di zaman Nabi, bahan makanan pokok selain gandum adalah kurma dan kismis. Di zaman Nabi. Ya. Maka kurma dan kismis juga masuk dalam kategori yang wajib dizakati. Tapi sekarang muncul pertanyaan. Kalau Ustadz misalkan alasan hukumnya adalah karena dia jadi bahan makanan pokok. Masalahnya sekarang sudah tidak ada lagi penduduk yang menjadikan kurma bahan makanan pokok. Ya. Bahkan orang Arab sendiri tidak akan kenyang cuma makan kurma. Biasa nih unta siji. Dikai kurma. Ya, nggak akan kenyang makan kurma. Kalau zaman Nabi, kata Sayyidah Aisyah, kami hidup bersama Nabi beberapa purnama, di rumah itu cuma ada air sama kurma. Ya memang makanan pokoknya itu, salah satunya adalah kurma. Juga kismis menjadi bahan makanan pokok. Nah pertanyaannya, sekarang ini dia sudah tidak jadi bahan makanan pokok. Kenapa kok masih diambil zakatnya? Ya, bukankah alasan hukumnya tadi adalah dia bahan makanan pokok?
Maka di sini kita tahu, kita harus mengetahui lebih dalam lagi. Para ulama usul fikih ketika membahas masalah dalam bab qiyas, masalah ilah hukum. Ketika kita sudah mengambil sebuah kesimpulan alasan hukum dari sesuatu dengan melihat semua dalil yang ada. Maka para ulama menyampaikan, kalau misalkan ada perubahan dari dalil-dalil itu, ilah hukum tidak bisa membatalkan nas. Maka di sini meskipun kurma dan anggur itu sudah tidak menjadi bahan makanan pokok, dia tetap dikeluarkan zakatnya. Kenapa? Karena ilah hukum yang hasil istimbat manusia tidak bisa membatalkan nas. Ya. Makanya di antara syarat dalam qiyas adalah anna takunal illatu ta'udu 'alan nasi bil butlan. Tidak boleh ilah itu membatalkan nasnya. Saya kasih contoh yang lain. Ya nggak apa-apa, ini sedikit pelajaran usul fikih ya. Contoh yang lain, misalkan zaman dulu emas dan perak itu jadi alat tukar. Emas dan perak itu jadi alat tukar. Sehingga apa? Sehingga emas dan perak itu masuk nanti dalam kategori barang ribawi. Kalau ditukar satu jenis dan ilahnya sama, yaitu ilahnya dia adalah mata tukar di masa itu, maka harus sama persis. Ya. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur. Nah, masalahnya hari ini emas itu tidak menjadi alat tukar. Maka bolehkah orang tukar emas dengan nilai yang tidak sama? Karena dia sudah bukan menjadi alat tukar. Kita katakan tidak boleh. Kenapa? Karena ilah hukum, alasan hukum itu tidak bisa membatalkan nasnya. Ya, tidak bisa membatalkan nasnya. Ilah hukum itu fungsinya adalah untuk menarik hal-hal yang lain sama sehukum dengan nasnya. Itu bukan untuk membatalkan nas. Al-kulihal, ya kita kembali ke sini. Maka di sini dalam mazhab Syafi'i perlu kita ketahui, dalam mazhab Syafi'i komoditas pertanian yang wajib zakat hanya biji-bijian sebagai bahan makanan pokok, ya, serta buah kurma dan buah anggur. Selain itu tidak ada zakat pertanian. Ya, mau tebu, buah yang lain enggak ada. Mau tebu, mau jeruk, mau apel, mau duren, mau nongko, buah naga, meskipun hektar-hektaran, zakat pertanian tidak ada dalam mazhab Syafi'i. Ya. Dalam mazhab Syafi'i tidak ada. Tapi di sini kita sampaikan sebuah faedah. Ya. Di mazhab yang lain. Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i nggak ada. Tapi kita sampaikan faedah kalau dalam mazhab lain. Misalkan menurut Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah menyampaikan, ya, semua hasil panen wajib zakat. Nggak pandang dia mau makanan pokok, bukan makanan pokok, pokoknya dia itu adalah komoditas pertanian, maka ada kewajiban zakat. Ya. Ya, ada kewajiban apa? Kewajiban zakat. Kecuali yang ditanam itu kayu, diambil kayunya itu, ya. Atau tebu. Karena tebu sehukum dengan kayu. Ya. Orang nanam jati gitu. Kemudian panen jati, nggak ada zakat pertanian jati gitu, nggak ada. Ya, sengon misalkan, nggak ada zakat pertanian kayu sengon, nggak ada. Tapi kalau selain kayu dan sehukum dengan kayu, yaitu qasab itu semacam tebu, maka ini ya wajib untuk zakati, buah apapun, tanaman apapun. Itu kalau dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Kalau dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Oh ya, juga ada tambahan, dan juga yang sejenis rumput-rumputan. Yang sejenis rumput-rumputan. Jadi kayak sayur-sayuran seperti itu. Maka ini juga menurut Imam Abu Hanifah tidak ada kewajiban zakat. Ya, tapi kalau misalkan buah, apalagi buah-buah yang mahal-mahal, misalkan punya nilai yang cukup lumayan gitu ya.
maka ini wajib zakat. Nah, itu menurut Imam Abu Hanifah. Kalau dalam mazhab Syafi'i maka tidak ada kewajiban zakatnya. Baik. Nah, itu kalau dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Imam Ahmad cara pandang beliau sudah beda lagi. Imam Ahmad berpandangan kalau misalkan ya kalau misalkan tanaman itu ditaker atau ditimbang, maka wajib zakat. Ya, untuk penjualannya itu loh. Pokoknya dia hasil panen. Kemudian untuk jualnya itu ditaker atau ditimbang, maka dia wajib zakat. Apapun, tidak memandang mau makanan pokok atau tidak. Jadi selama dia ditaker atau ditimbang, maka wajib zakat. Ya. Dan hal ini ya disampaikan, ya bisa kita lihat dalam kitab Busyrul Karim Syarah Muqaddimah Ad-Dramiyah. Adapun Imam Malik berpendapat sama seperti mazhab Syafi'i. Selama dia bukan makanan pokok, maka tidak ada kewajiban zakat pertanian. Ya, tidak ada zakat pertanian. Tip. Kemudian beliau menyampaikan, syarat wajib zakat. Ya, kalau tadi kan zakat pertanian yang seperti apa? Nah, sekarang kapan seorang itu punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat pertaniannya? Maka kata beliau, wa syaraitu wujubiz zakah, dan syarat kewajiban dalam zakat fiha, di dalam komoditas pertanian yang wajib zakat dengan kriteria yang sudah disebutkan, arba'atu asya, ada 4. Yang pertama al-islamu, Islam. Dia muslim. Maka orang kafir meskipun dia nanam padi, nanam kurma, nanam bahan makanan pokok gandum, maka tidak ada kewajiban zakat. Ya. Wal hurriyah, dia orang merdeka, ya. Maka seorang budak, ya, dia tidak memiliki kewajiban zakat. Ya, seperti budak muba'at. Separuh dirinya budak, separuh dirinya orang merdeka. Dia punya harta, maka dia nggak ada kewajiban apa zakat. Wal milkut tam, dan kepemilikan sempurna, maka di sini tidak termasuk kalau misalkan dia budak mukatab. Ya, budak mukatab yaitu budak yang sudah berakad kitabah, yang ingin bayar untuk kemerdekaan dirinya. Kemarin kita sudah bahas itu cukup rinci. Kemudian yang terakhir, yang keempat, wan nisab, dan nisab. Maka tidak ada kewajiban membayar zakat ketika tidak mencapai apa? Mencapai nisab. Baik. Kemudian beliau mengatakan qala al-musannifu rahimallahu taala wa amma urudut tijarah. Ya. Dan adapun komoditas dagang. Ya, komoditas dagang. Maka di sini karena dia komoditas dagang, berlaku untuk apapun. Berlaku untuk apapun. Ya, maka kita sampaikan bisa jadi orang punya ternak, dia nggak kena zakat ternak. Bisa jadi orang punya ladang, sawah, lahan, pertanian, dia tidak kena zakat pertanian. Tapi memungkinkan dia untuk kena zakat perdagangan. Ya, memungkinkan dia untuk kena zakat perdagangan. Nah, kalau zakat perdagangan ini berlaku untuk semua barang apapun. Tidak pandang bulu. Ya. Mau itu hewan, mau itu buah-buahan, mau itu tanaman-tanaman atau apapun itu, atau barang elektronik atau apapun itu. Ya. Maka kalau zakat pertanian itu berlaku untuk semua barang. Maka kata beliau wa amma urudut tijarah, adapun komoditas perdagangan, fatajibuz zakatu, maka wajib zakat fiha, di dalamnya, bisyaraitil madhkurah, dengan beberapa syarat-syarat yang sudah disebutkan fil athman, dalam zakat emas dan perak. Nah, di zakat emas dan perak syaratnya disebutkan ada 5. Maka ini juga berlaku bagi syarat zakat perdagangan. Apa saja? Berarti yang pertama syarat wajibnya dia adalah muslim. Maka orang kafir tidak ada kewajiban zakat perdagangan. Yang kedua, hurriyah, dia orang merdeka, bukan budak. Ya. Merdeka seutuhnya. Maka tidak ada kewajiban kalau misalkan dia budak. Kemudian al-milkul tam, kepemilikan secara sempurna. Maka kalau budak mukatab tidak ada kewajiban zakat perdagangan. Ya. Kemudian wan nisab. Ya. Nisabnya bagaimana? Nisabnya ini
ya. Nanti akan kita bahas di nisab pembahasan nisab zakat perdagangan. Ada pembahasan nisab sendiri. Kita belum bahas nisab-nisab dan juga kadar zakat. Kita baru membahas syarat-syarat wajib zakat dan perincian apa saja yang wajib zakati. Gitu. Kemudian terakhir adalah haul, ya, yaitu sudah berlalu 1 tahun sejak mulai dia melakukan perdagangannya itu, atau ada niatan dia sudah memperdagangkan barang tersebut. Kalau tidak terpenuhi syarat ini maka tidak ada kewajiban zakat, ya. Tidak ada kewajiban zakat. Dan di sini ya, pensyarah menjelaskan ya, adapun zakat perdagangan ini tajibuz zakatu fi bisyaraitil madhkura fil athman, maka di sini Syekh Mustafa Tib Al-Bugha beliau menjelaskan wal aslu fi wujubiz zakati fiha, dan dalil dari kewajiban zakat perdagangan. Apa dalilnya? Beliau menukil dalil dalam surat Al-Baqarah ayat 267. Ini dalil dari zakat perdagangan. Apa firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah? Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum." Ya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, anfiqu, nafkahkanlah, infakkanlah." Yang dimaksud infak di sini bukan sedekah sunnah, tidak, tapi adalah zakat. Maksudnya adalah keluarkan zakat min thayyibati, dari hal-hal yang baik, maka kasabetum, apa yang sudah kalian dapatkan. Kasabetum yaitu dari hasil, ya, dari hasil perdagangan kalian, ya. Oleh karenanya beliau juga menukil tafsiran dari para ulama, di antaranya Imam Mujahid dalam tafsir At-Tabari. Imam Mujahid menyatakan nazalat fit tijarah, ayat ini turun berkenaan dengan perdagangan. Maka ini menjadi landasan kewajiban zakat perdagangan. Wa qala an-Nasafi fi tafsiriha. Imam An-Nasafi dalam tafsirnya, tafsir An-Nasafi, beliau menyampaikan wa fihi dalilu wujubiz zakati fi amwali tijarah. Maka ayat ini, kata beliau, menjadi dalil kewajiban zakat perdagangan. Ya. Dalil yang lain disebutkan oleh Imam Abu Dawud, ya, dalam kitab sunannya, dari sahabat Samurah bin Jundub radhiyallahu ta'ala anhu, qala beliau mengatakan amma ba'du, ya, dan setelahnya, fa inna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana ya'muruna, beliau dulu memerintahkan kami, an nukhrija sadaqah, untuk mengeluarkan sedekah, maksudnya zakat, untuk mengeluarkan zakat, minalladzi, dari barang yang nu'iddu lil bai'i, kita persiapkan untuk jual beli. Wal murad bisadaqah az-zakah, dan maksud dari sedekah di sini adalah zakat. Ya, maka di sini ya beliau sampaikan dalil tentang zakat perdagangan. Kemudian sebelum kita memasuki pembahasan yang berikutnya, ya, pembahasan besar yang berikutnya, itu pembahasan tentang nisab. Ya, ada beberapa hal yang kita ingin sampaikan, ya. Di antaranya yang pertama, dalam zakat pertanian tadi tidak ada syarat haul. Dalam zakat pertanian tidak ada syarat haul. Maka kita sampaikan, adapun zakat pertanian, hukum asalnya gini, hukum asalnya zakat itu harus memenuhi haul dulu, kecuali yang dikecualikan. Termasuk yang dikecualikan adalah pertanian. Apa alasan kok dikecualikan? Karena ada dalil. Apa dalilnya? Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan fa'tu haqqahu yauma hasadi. Keluarkan haknya pada hari kamu memanennya. Maka zakat pertanian ini tidak memandang haul, tidak menunggu 1 tahun, ya. Tapi kapan? Ketika setiap panen. Ketika setiap panen, ya. Oleh karenanya para ulama menyampaikan, ya, para ulama menyampaikan, kalau misalkan ketika dia panen, hasil panennya tidak mencapai nisab, hasil panennya tidak mencapai nisab, ya, maka dia catat dulu. Apa fungsinya mencatat? Ya, nanti ada fungsinya mencatat. Dicatat dulu berapa hasilnya. Karena gini, karena bisa jadi untuk panen berikutnya
itu nggak sampai nunggu 1 tahun. Iya, nggak nyampe nunggu 1 tahun. Oleh karena para ulama menyampaikan, kalau misalkan tanaman itu adalah tanaman yang 1 tahun bisa dipanen 2 kali atau lebih, maka hasil panen diakumulasikan. Hasil panen ditotal semua. Nanti kalau sudah ditotal, kok tidak nyampe nisab, nggak ada kewajiban zakat. Ya, misalkan, ya, kalau padi itu kan setahun bisa panen 2 kali. Ya, misalkan panen pertama, taruhlah panen pertama di bulan Juni misalkan. Ya, panen pertama di bulan Juni. Kemudian setelah itu, ya, dia di bulan Juni ini hanya dapat sekitar 3 wasak misalkan. Karena tadi nisabnya 5 wasak, 3 wasak. Atau gampangnya dia cuma dapat sekitar mungkin 3 kintal misalkan. Ya. Kan nisabnya 6,5 kintal. Kemudian dia catat dulu. Dia tandur lagi, dia nanam lagi dan seterusnya. Kemudian setelah itu dia panen lagi. Ya, misalkan panen lagi bulan apa? Misalkan dia panen lagi bulan Februari misalkan. Maka bulan Februari berapa hasil panen? Misalkan dihitung hasil panennya dapat 3 wasak lagi. Misalkan dapat 3 kintal lagi. Ya. Maka di sini baru dapat 6. Ya, dapat 6 kintal. Oh, Mas nggak ada kewajiban apa? Zakat. Ya. Tapi kalau misalkan panen kedua misalkan dia dapat berapa? 5, dia dapat 4 wasak atau misalkan dia dapat 4 kintal. Maka berarti ini kalau ditotal dengan panen sebelumnya dan ini belum mencapai 1 tahun, dalam artian belum mencapai 1 tahun itu sejak panen yang pertama itu dengan panen berikutnya itu tidak melewati 12 bulan. Itu berarti masih dalam 1 tahun yang sama. Enggak harus ngitung tahunnya ya, tapi ngitung bulannya. Ngitung bulannya. Iya. Maka di sini meskipun tadi di bulan Januari itu tahun yang berbeda, tapi ini belum sampai 12 bulan. Maka di total berarti dapat 7 kintal. Maka yang wajib zakat ketika itu dikeluarkan kadar zakatnya. Taib. Ini poin yang pertama yang ingin kita sampaikan. Taib, mungkin adzan terlebih dahulu. Setelah itu kita lanjutkan sedikit.
Baik. Kita sampaikan tambahan sebelum kita memasuki pembahasan nisab zakat dan kadar yang dikeluarkan. Ada beberapa hal yang berhubungan dengan kewajiban zakat. Ya, syarat wajib zakat. Poin yang perlu kita sampaikan, yang ingin kita sampaikan adalah diantaranya yang pertama tentang harta wakaf. Kalau harta itu harta wakaf, apakah ada kewajiban zakat kalau misalkan harta itu harta wakaf? Ya. Maka di sini para fuqaha menyampaikan kalau harta itu harta wakaf tidak ada kewajiban mengeluarkan zakatnya. Tidak ada kewajiban mengeluarkan zakatnya. Ya. Saat gimana harta wakaf kok memungkinkan ada kemungkinan dikeluarkan zakatnya. Misalkan karena mungkin hari ini orang itu jarang wakaf lahan ya. Orang biasanya hari ini tuh wakafnya benda atau lahan tapi dibangun biasanya masjid atau madrasah. Ya, ini yang mungkin perlu dihidupkan lagi. Dihidupkan lagi dan perlu disadarkan bagi kaum muslimin. Di zaman kekhilafan Islam zaman dulu, itu guru-guru ngaji atau guru-guru madrasah itu mereka mendapatkan gaji yang luar biasa, mencukupi untuk mereka, sangat banyak sekali. Ya. Pertanyaannya, dari mana negara memberikan fasilitas pendidikan gratis, bahkan sampai gurunya mendapat gaji yang berkecukupan? Ya. Bahkan kalau di zamannya Khilafah Abbasiyah itu ada ada istilahnya itu pekerjaan-pekerjaan yang nilai upahnya itu fantastis. Di antaranya yang paling besar di zamannya Kekhalifahan Abbasiyah itu adalah tugas menerjemahkan buku. Itu mereka menyampaikan di zaman Kekhalifahan Abbasiyah, orang yang bisa menerjemahkan buku pengetahuan ke bahasa Arab, dia dapat upah emas seberat bukunya. Iya. Bukunya beratnya 1 kilo ya dapat emas 1 kilo. Nah, para ulama, para cendekiawan muslim, mereka menyampaikan harta yang digunakan untuk membayar pendidikan gratis ini diambil dari wakaf kaum muslimin. Nah, dari mana wakafnya? Karena dulu orang itu wakaf lahan produktif. Jadi misalkan saya punya sawah beberapa hektar misalkan. Kemudian ini saya wakafkan ke negara. Saya wakafkan tanah ini untuk kepentingan mahat ini. Maka sawah itu dikelola, ada nadirnya. Nadirnya mengelola, maka semua hasil panen nanti dibagi. Ada upah untuk pekerjanya, ada upah sebagai nadirnya. Kemudian sisanya, kemana keuntungan sisanya? Ya masuk ke dalam mahat tadi. Sehingga tidak mengambil dari Baitul Mal, tidak mengambil dari kas negara yang hasil dari jizyah atau ghanimah atau harta faid, tidak mengambil dari situ. Nah, maka kalau misalkan wakafnya model seperti ini, lahan produktif yang menghasilkan, kemudian taruhlah di situ ada kewajiban, atau misalkan wakafnya adalah berupa ternak. Ternak ini semuanya pokoknya saya wakafkan untuk pondok ini misalkan.
Ya, untuk pondok ini. Maka ya sudah ya, apa namanya? Kalau pondok-pondok zaman dulu itu kan kadang biasanya kiainya yang punya sawah gitu ya. Jadi ya sawahnya itu memang wis sawah iki gaya rek pondok. Itu maksudnya ya hasilnya ya wis dibuat untuk menghidupi pondok itu gitu. Ya. Dan itu yang semakin hari tradisi itu mulai menghilang. Orang itu wakaf, semangat wakaf untuk membangun masjid, bangunan gitu ya. Atau wakaf benda gitu. Padahal ada wakaf yang juga lumayan sangat-sangat menjanjikan pahala itu. Iya. Tapi ala kulihal. Maka kalau misalkan wakafnya seperti lahan pertanian produktif, maka di sini kan nazir yang mengelola, dia cari pegawai, pekerja, kemudian mempekerjakan dan seterusnya. Nah, nanti ketika panen apakah wajib keluar zakatnya? Para fuqaha menyampaikan tidak ada kewajiban zakat untuk lahan semacam ini. Kenapa? Karena ini lahan wakaf. Meskipun dia panen dapat bertonton, tidak ada kewajiban zakat. Ya. Tapi itu poin pertama yang kita sampaikan untuk lahan wakaf atau apa namanya barang wakaf. Ya. Barang wakaf maka tidak ada kewajiban zakatnya. Kemudian catatan yang kedua yang ingin kita sampaikan. Ketika seorang punya kewajiban zakat, tapi dia juga punya utang. Punya utang. Pertanyaannya, apakah hutang ini bisa menghalangi kewajiban zakatnya? Pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i, hutang tidak menghalangi kewajiban zakat seseorang. Hutang tidak menghalangi kewajiban zakat seseorang. Ya. Maka misalkan ya seseorang ya punya hutang misalkan ya sekian puluh juta ya dengan tempo berapa tahun misalkan. Dan dia punya sawah. Kemudian dia panen, kalau panennya dapat 5 ton misalkan. Maka apakah nilai hutangnya ya itu bisa mengurangi hasil panen, dalam artian misalkan hasil panen kalau diuangkan berapa, terus dikurangi dari utangnya, kemudian baru di situ dilihat ini capai nisab atau enggak? Tidak dihitung. Tidak melihat kepada hutang itu. Jadi hutang tidak menghalangi apa? Tidak menghalangi kewajiban zakat. Dia tetap wajib membayar zakat dan tentu saja dia tetap wajib bayar hutangnya. Dan ini yang menjadi pendapat muktamad. Misalkan kita nukilkan di sini ya, yang disebutkan oleh Imam Al-Khatib Asy-Syirbini dalam Al-Iqna', beliau mengatakan wala yamna'u dainun walau hujira bihi wujubaha, dan hutang meskipun dia adalah orang yang mahjur alaih, maka hutang itu tidak menghalangi kewajiban zakat ya, maka hutang itu tidak menghalangi kewajiban zakat. Bahkan dalam kitab yang lain sama, kitab yang lain misalkan Busyrul Karim ya, syarah Muqaddimah Hadramiyah, beliau menyampaikan ya, Syekh Sa'id Ba'asyan, wala yamna'u dainu wujubaha wa in hujira bihi wa qila yamna'u wujubaha mutlaqan ya. Beliau menyampaikan dan hutang tidak menghalangi wajib zakat meskipun dia orang yang mahjur alaih. Mahjur alaih kita bahas nanti di pembahasan muamalah. Wa qila yamna'u wujubaha, dan ada pendapat mengatakan hutang menghalangi zakat. Ya, hutang menghalangi zakat ya. Mutlaqan, secara mutlak. Tapi pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i, hutang tidak menghalangi zakat ya. Hutang tidak menghalangi zakat. Taib. Itu poin yang kedua yang ingin kita sampaikan. Kemudian poin yang ketiga tentang anak yang belum balik. Kalau misalkan dia punya harta dan sudah terpenuhi syarat wajibnya, apakah wajib zakat atau tidak? Maka para ulama, para fuqaha menyampaikan kalau dia anak belum balik, dia punya harta dan sudah wajib zakat, nisab terpenuhi, haul terpenuhi, para ulama menyampaikan tetap wajib zakat meskipun dia belum balik. Makanya ketika kita membahas syarat-syarat wajib tadi, tidak ada disebutkan syarat balik. Tidak disebutkan syarat balik. Bagaimana gambaran masalahnya? Contoh misalkan ada anak yang kecil misalkan, ayahnya mati, misalkan dia laki-laki satu-satunya, maka dia dalam ilmu waris sudah asobah, menguasai seluruh harta sudah.
Ya. Bapaknya ninggalkan warisan, ya. Berapa misalkan? Taruhlah ninggalkan warisan 700 triliun misalkan. Ya. Kaken ya. Kaken 700 triliun. Gak bayang nonule gitu. Ya, tapi misalkan 700 triliun. Nah, tapi anak ini masih balita, orang 1 tahun 2 tahun. Dia sudah punya aset 700 triliun. Ya, aset harta yang tersimpan. Ya, bentuknya tabungan. Kemudian 1 tahun, apakah dikeluarkan zakatnya? Para ulama mengatakan iya, dikeluarkan zakatnya. Diambil zakatnya. Ya. Alasannya apa? Alasannya ya, adalah satu hadis yang diriwayatkan Imam Daruqutni. Bahwasanya Nabi SAW menyampaikan man waliya yatiman lahumal falyatajir lahu walayatrukhu hatta ta'kulahu sadaqah. Siapa yang dia itu mentarbiyah, mendidik ya, menjadi wali bagi seorang anak yatim. Dan anak ini punya harta. Maka kata Nabi SAW, hendaknya walinya memutarkan harta si anak, diperdagangkan dan seterusnya, supaya apa? Kata Nabi, walayatruku hatta ta'kulahu sadaqah. Jangan biarkan harta itu cuma diem saja, sehingga apa? Sedekah memakan harta itu. Apa yang dimaksud sedekah? Ya zakat. Kenapa? Karena tiap tahunnya akan diambil zakat. Ya. Maka supaya harta itu tidak berkurang, maka dibuat usaha. Ya. Tip. Kemudian poin berikutnya, ya. Poin berikutnya. Orang gila. Ketika dia punya harta, ya, dia mencapai nisab, dia sudah mencapai haul. Apakah hartanya orang gila juga ada kewajiban zakat? Para fuqaha menyampaikan iya, sama. Kalaupun dia gila, maka dia juga punya kewajiban zakat di hartanya. Yang mengeluarkan siapa? Ya, yang menjadi walinya. Ya, misalkan orang yang gila tapi dia meninggalkan harta, misalkan dia meninggalkan peternakan yang besar, dia meninggalkan pertanian yang besar dan seterusnya, ya, atau misalkan dia meninggalkan aset dagang yang besar, kemudian dijalankan aset dagang itu, maka di sini ada kewajiban dia untuk membayar zakat, atau dia memiliki simpanan harta. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Keumuman firman Allah Subhanahu wa taala di mana Allah menyampaikan khudz min amwalihim shadaqatan. Ya, maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan khudz min amwalihim. Ambillah dari harta mereka. Mereka ini kembali kepada kaum muslimin. Ya, karena Islam dipersyaratkan. Tapi di sini tidak ada penjelasan lebih lanjut. Ya. Maka dhamir itu termasuk lafadz yang sifatnya umum, mencakup semuanya. Maka tidak pandang bulu selama dia muslim, mau dia balik atau belum balik, mau dia berakal atau enggak punya akal, hilang akal, maka tetap ada kewajiban apa? Kewajiban zakat. Ya. Demikian juga hadis, ya, ucapan sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Ketika sahabat Abu Bakar punya hadis yang cukup panjang tentang nisab hewan ternak. Ya. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan mulai membahas pembahasan nisab. Ya, ada nisab hewan ternak, berapa kadar zakatnya, nisab nisab emas perak, berapa kadar zakatnya dan seterusnya. Kita bahas di pertemuan berikutnya insyaallah. Jadi dalam hadis itu sahabat Abu Bakar di akhir hadis menyatakan hadhihi faridatus sadaqah. Ini adalah kadar kewajiban zakat. Allati faradaha Rasulullah, yang sudah diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alal muslimin, atas kaum muslimin. Ya, maka di sini disebutkan oleh para ahli usul fikih, alif lam di sini, alif lam itu memberikan faedah keumuman, termasuk lafadz-lafadz yang memberikan dampak keumuman lafadz adalah jamak dengan adanya alif lam. Ya, maka ini mencakup umum semuanya.
kaum muslimin, baik laki-laki, perempuan, anak-anak, orang sudah balik, berakal atau dia orang gila. Maka dari lafat-lafat umum ini para ulama tidak mempersyaratkan dia harus berakal, dia harus balik, tidak ada persyaratan semacam itu. Yang penting dia muslim maka sudah masuk dalam khitab ayat dan juga hadis. Ya. Tapi mungkin ini beberapa catatan ya, tambahan dari ya, saya pribadi untuk pembahasan syarat wajib zakat. Demikian, ada pertanyaan barangkali? Oke, kalau tidak ada kita akhiri, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.